tentang bahwa rukunnya kebijakan ekonomi ketuhanan, kebijakan ekonomi Islam ada 3. Yang pertama adalah al-jam'u bainas sabat wa tatawwur au khosatal madhabi wan nizam. Bagaimana kumpul antara atau menyatunya antara hukum-hukum yang tetap dari Allah dan perkembangannya. Jadi tatawur, dunia ini selalu dan terus menerus berkembang terus. Maka hukumnya Allah itu mengikuti perkembangan. Sholih likulli zaman wal makan, sesuai dengan zamannya, tempatnya, wadzuruf, dan kondisinya. Dalam hal itu maka hukum-hukum di dalam satu negara, jika itu sudah memasukkan hukum Tuhan di dalamnya atau disebut divine law, maka itu berarti negara itu sudah memakai hukum ketuhanan. Dalam agama Islam, hukum divine law atau hukum ketuhanan itu jika satu fi surah mabadi wa usulil iktisadiyah waroda biha nasun fil Quran wa sunnah. Kalau sudah tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah, itu kita sudah dimaksud kita mengikuti hukum Tuhan, divine law, yaitu ayatnya memang cuma wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayatnya misalnya cuma gitu. Dalam aplikasinya, undang-undang yang dibentuk bagaimana jangan sampai orang hidup ini mendapatkan rezekinya dari sesuatu yang batal, yang batil, dari mulai menipu, dari mulai hurur, dari mulai mengurangi timbangan. Nah, ketika ada undang-undang yang melarang itu, maka itu sudah termasuk divine law, termasuk hukum dari Tuhan, yaitu sudah termasuk al-jam'u bainas sabat wa tatawwur. Al-Qur'annya mengatakan kaula yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta itu jangan muter-muter di situ saja. Maka pemerintah Indonesia, negara NKRI yang berdasar Pancasila, kemudian membentuk antitrust law atau hukum antitrust. Hukum ini hukum persaingan, agar biar ada persaingan yang sehat. Tujuannya biar harta itu tidak numpuk di satu orang, dimonopoli. Nah, Qur'annya cuma demikian. Tapi wadainya min haitsun nizam, wadainya bisa macam-macam. Haitsun nizam dari sebuah sistem atau undang-undang bisa macam-macam, bisa disebut undang-undang antitrust dan segalanya. Jadi sumber pertama hukum
yang menjiwai dari undang-undang, jika kita orang beragama Islam, yang disebut ketuhanan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu terus berkembang, Al-Qur'annya sahabat, tetap saja kalimatnya itu, hukumnya itu, sementara model-model tatbiknya itu terus tatawur, terus berkembang. Contohnya, dulu alat tukar berupa garam dengan garam, ukurannya garam. Berkembang, alat tukar menjadi fiddah, emas, zahab, fiddah. Berkembang menjadi emas, menjadi fiddah. Emas, fiddah dianggap susah. Berkembang lagi menjadi kertas yang ada kolateralnya emas. Berkembang lagi menjadi digital. Sekarang sudah digital uang itu. Nah, itu artinya uang berkembang kayak gitu, berarti undang-undangnya, aturannya pun menjadi berkembang. Wadainya min haitsun nizam itu menjadi berkembang terus. Nah, ketika persoalannya berkembang, padahal dulu adalah uang itu garam, Rasulullah pun ketika menyampaikan garam harus sesuai dengan garam, terus berkembang menjadi emas, berkembang menjadi kertas, berkembang menjadi digital yang semacam ini. Yang persoalan berkembang ini, maka para ulama ini untuk bisa menyatukan antara hukum Tuhan dengan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, kejadian-kejadian waqi'iyah yang di masyarakat. Maka kalau di Nahdlatul Ulama ada lembaga Bahsul Masail Qanuniyah. Bahsul Masail Qanuniyah itu artinya membahas masalah-masalah perundang-undangan agar bisa sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, ketika membahas mencari agar konuniyahnya ini sesuai dengan hukum Tuhan itu bi'tibari juhudil a'immah wal mujtahidin, itu tergantung kepada ijtihadnya para imam wal mujtahidin fistimbatiha wastikro'iha, dalam pencarian sebuah hukum. Maka digambarkan di sini ada 10 contoh dalam ilmu yang terus berkembang, bagaimana mengatasi perkembangan ini. Jadi awalnya misalnya nomor 1 kemarin dalam bagian-bagian yang lalu, contohnya sahabat Umar bin Khattab ketika mendapatkan sudah perang di sana, menang di Irak, tapi tanah rampasan perangnya itu tidak dibagikan kepada fatihin yang ikut perang, tapi diserahkan untuk kepentingan publik. Pada umumnya ketika itu setelah dapat rampasan perang, tentaranya dibagi. Nah, ini kok dikasihkan ke publik. Nah, itu ijtihad namanya. Nah, ijtihad yang semacam ini itu terus berkembang sampai hari ini untuk menentukan istimbat hukum dan untuk istiqro'ihanya itu. Nah, memang dalam perdebatan ini dicontohkan ini oleh muktamar
Misalnya di Mesir tahun 1965 itu muktamar ulama-ulama Islam yang di Mesir diadakan oleh Majma' Buhuth Islamiyah di Azhar Syarif. Itu yang berdebat tentang hukumnya bunga bank. Di satu sisi para tokoh-tokoh ulamaul muslimin ketika itu dia menyampaikan bunga bank adalah riba itu haram. Tapi dari satu sisi dia memutuskan bahwa transaksi-transaksi di bank seperti membuka account, current account, cek cash, kemudian letter of credit, bill of exchange, itu termasuk sesuatu kullu hadza minal muamalati al-masrufiyah al-jaizah. Itu termasuk yang dibolehkan. Melihat riba itu haram, tapi ketika ada sebuah kebutuhan, asal tidak ngambil interestnya, dalam hal muamalat al-masrufiyah, menerbitkan cek, membuka current account, membuat LC, kemudian bill of exchange, itu masih kategori muamalat al-jaizah. Itu dalam perdebatannya. Begitu pula ketika perdebatan di Muktamar Al-Alami Al-Awwal Al-Iqtisadi yang dilaksanakan di Mekah Mukarramah pada tahun 1976. Yang mengadakan adalah Fakultas Ekonomi Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah. Itu perdebatan yang sangat sengit tentang takmin at-tijari. Takmin at-tijari ini adalah asuransi komersial, tentang asuransi komersial. Para ulama-ulama di situ berdebat dengan sengit, mencari argumen-argumen bahwa at-takmin at-tijari ini boleh apa tidak boleh. Pandangannya banyak, tidak ketemu-ketemu. Nah, karena tidak ketemu, akhirnya dibentuk tim min dawil ikhtisas min ulama syariah wa ulama il-iqtisadil muslimin. Itu dibuat tim untuk membahas ini. Itu pun belum ketemu jawabannya langsung. Nah, kalau sekarang kan sudah ketemu bagaimana at-takmin at-tijari yang sesuai dengan divine law, dengan hukum-hukum dari Allah, dari Tuhan. Nah, ini semua menggambarkan ijtihadnya para ulama. Jadi sekarang misalnya lagi rame tentang Omnibus Law, maka kewajiban umat Islam yang sekarang adalah harus mengikuti, dilihat bagaimana katanya hubungannya tentang pekerja dengan pekerjaannya. Hukum ini mau kayak apa? Dilihat, diijtihadi, dibahsul, dibahas. Nah, membahas ini, misalnya MUI yang biasa mengeluarkan fatwa, dia membahas, tidak boleh diabaikan, itulah sebuah kewajiban. Nah, kalau nanti dibahas, disampaikan kepada DPR, DPR mengikuti, mana yang bertentangan dengan hukum Tuhan, jangan dimasukkan.
mana yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dimasukkan. Dan saya yakin hukum Tuhan dari hukum agama Islam dengan hukum-hukum yang lain, karena dasarnya adalah sebuah keadilan, itu universal, bisa diterima oleh agama-agama lain karena hukum Tuhannya universal. Itu begitu. Nah, maka ketika demikian, kita hari ini mengkaji pada bagian yang ketujuh. Wa mu'tiya ma taqaddama anna siyasa al-iqtisadiyah fil Islam hiya siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha wa wada'iyatun min haitsu tafasili tatbiqiha. Wa mu'tiya ma taqaddama, dan menurut petunjuk seperti di atas tadi, bahwa ijtihad itu adalah suatu keharusan karena kehidupan ini selalu berkembang. Anna siyasah al-iqtisadiyah fil Islam, sesungguhnya kebijakan ekonomi dalam agama Islam adalah itu hias, bermula kebijakan siyasah iqtisadiyah itu siyasatun ilahiyatun, kebijakan ketuhanan, min haitsu usuliha, dari pokoknya, dilihat dari pokoknya, asalnya, pondasinya. Asalnya, pondasinya adalah siyasatun ilahiyatun. Jadi dilihat dari asalnya, pokoknya, pondasinya adalah merupakan siyasatun ilahiyatun, kebijakan ketuhanan. Tapi dilihat dari wad'iyahnya, modelnya, bentuknya, aturan, wa wad'iyatun, dari modelnya atau bentuknya, bentuk aturannya, yaitu berupa undang-undang atau aturan pemerintah atau perda, aturan daerah, itu min haitsu tafasili tatbiqiha, dari dilihat dari detail pelaksanaannya, dilihat dari detail tafasili tatbiqiha, aplikasinya, pelaksanaannya. Jadi contoh saja begini, hukum Tuhan itu bisa berubah karena satu kondisi, dzuruf, zaman, wal makan, dan tempat. Ini misalnya contoh gini, hukum Tuhannya hanya bilang suruh waspada terhadap majdum, firu kama tafiru minal majdumi kama tafiru minal asad. Anda takutlah pada majdum, pagebluk, pandemi, itu seperti Anda takutnya kepada macan. Berarti kita suruh pakai masker, cuci tangan, social distancing, jangan dekat-dekatan. Itu hukum Tuhannya begitu. Tapi ketika tatbiknya itu bisa beda-beda dalam wadainya. Karena Jakarta masih merah, karena Bogor masih merah, karena Depok masih merah, maka daerah Bogor melakukan jam malam. Tapi di daerah-daerah yang hijau tidak melakukan jam malam. Nah, itu kan berbeda itu. Padahal hukumnya satu. Siyasatun ilahiyatunnya, divine law-nya satu. Tapi ketika penerapan bisa beda-beda. Nah, ketika penerapan bisa beda-beda.
Nah, itu tergantung kepada dzuruf wal makan waz zaman. Jadi hukum Tuhan itu dalam penerapannya jangan Anda yang penting sama, bukan begitu. Bukan. Bisa beda-beda. Contohnya yaitu tadi PSBB. Di Jakarta PSBB-nya sesuai kemaslahatan Jakarta. Bogor karena katanya naik maka ada jam malam. Ya itu harus begitu itu. Bisa beda dalam tatbiknya. Nah, yang penting siyasatun ilahiyah min haitsu usuliha wa wad'iyah min haitsu tafasiliha. Wad'iyahnya itu disesuaikan dengan dzuruf wal zaman wal makan. Itu tidak harus sama. Begitu pula dalam hukum Tuhan di negara Mesir, di Saudi, di Indonesia, ya beda-beda. Wong satu contoh ini hukum PSBB aja udah beda-beda. Nah, untuk penerapan dan pencarian sebuah hukum yang kayak tadi, nah itu tadi mencari, misalnya mencari hukumnya di zona hijau, bebas, boleh masuk sekolah, boleh masuk ke pondok. Tapi di zona merah belum boleh sekolah, belum boleh masuk pesantren. Jadi itu tidak sama. Jangan kemudian ngomong hukum Islam, hukum Islam, hukum Islam. Dalam hukum Islamnya sama, tapi dalam tatbiknya bisa berbeda-beda. Ini yang harus dipahami. Nah, pencarian semacam itu, pencarian hukum semacam itu namanya ijtihad. Kok DKI, kok PSBB agak berbeda dengan Bogor, dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat. Nah itu menurut ijtihadnya masing-masing disesuai dengan kemaslahatan di situ. Wabi ibaratin ukhro, dan dengan kata lain bahwa annal iktisadal islami, sesungguhnya ekonomi Islam itu huwa bermula iktisad islami, itu iktisadun ilahiyatun, ekonomi itu iktisadun ilahiyun, ekonomi ketuhanan, min haitsul madhabi, dilihat dari segi doktrinnya, wa wad'iyun, dan sebuah model atau sebuah wad'i, bentuk, min haitsun nizam, dari dilihat dari sistem, awit tatbi, atau dilihat dari aplikasinya, pelaksanaannya, atau penerapannya, tapi penerapannya. Jadi dilihat dari hukum Islamnya bahwa kebijakan ekonomi Islam itu ilahi. Dilihat dari segi sistemnya itu nizam atau tatbi. Nizam sebuah sistem atau perundang-undangan atau peraturan atau perda atau apa saja yang diaplikasikan pada tempatnya dan waktunya dan kondisinya. Wa annahu lama kanat hayah, wa annahu, dan sesungguhnya iktisad islami lama kanat, ketika ada bahayatu kulli madhabin, kehidupan setiap doktrin, ketika kehidupan setiap doktrin itu ia bermula hayatu kulli madhabin fi tatbiqatihi, dalam mengaplikasikannya, dalam melaksanakannya,
Faqad hatsal Islam, maka sungguh telah mendorong apal Islamu, agama Islam, alal ijtihadi, mendorong untuk ijtihad. Ijtihad itu melakukan usaha-usaha kayak tadi. Bagaimana menerapkan satu hukum PSBB di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Jawa Tengah, itu ijtihad masing-masing dalam tatbiknya, dalam pelaksanaannya. Itu mendorong kita harus ijtihad, berusaha melihat mana yang lebih maslahah. Wakafaan, dan menghargai alaihi, atas ijtihad. Jadi ijtihad atau berusaha mencari keputusan untuk mengambil sebuah kebijakan itu adalah dihargai. Hatta ja'ala lil mujtahidi ajroeni, sehingga hatta ju'ila, sehingga dijadikan lil mujtahidi, bagi orang yang ijtihad, ajroeni, 2 pahala. Jadi bagi para gubernur, bupati, atau para menteri, presiden, itu ketika ijtihad akan menerapkan sebuah kebijakan ini, itu dia mendapatkan ajroeni in asoba, apabila benar, tepat, pas kebijakannya, dia dapat 2 pahala. Ajroeni, 2 pahala. In asoba, apabila mendapatkan ketepatan, pas, benar, apabila benar. Wa ajron, dan mendapatkan 1 pahala in akhto'a, apabila salah, tidak tepat kebijakannya. Kebijakannya tidak tepat, dia dapat 1, tetap dapat pahala. Gitu. Sekarang situasi ekonomi lagi resesi. Indonesia kuartal kedua minus 4,8% pertumbuhannya. Minus artinya nggak ada pertumbuhan. Kita masih alhamdulillah, negara Singapura 11%, negara Filipina lebih tinggi. Nah, lalu kemudian presiden membuat kebijakan. Jika kebijakannya itu tepat dan benar, dapat 2 pahala. Jika kebijakannya itu salah, dapat 1 pahala. Wahuwa ajru ijtihadihi, dapat 1 pahala, yaitu pahala wahuwa, bermula ajron in akhto'a, itu ajru ijtihadihi, pahala ijtihadnya. Jadi pahala ijtihadnya, pahala usaha untuk mencari jawabannya itu dapat 1. Dapat 1 itu karena yaitu pahala ijtihadnya. Jadi nggak ada sia-sia. Yang penting bagaimana seorang pemimpin itu mencari siyasatu al-maslahah, siasa yang maslahah, yang sesuai, yang baik. Kalau jatuhnya kok belum baik, masih dapat pahala 1. Begitu pula hidup dalam negara NKRI yang berdasar Pancasila. Ketika cara berpikirnya sudah begini, ini namanya sudah siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha wa wad'iyatun min haitsu tafasili tatbiqiha. Ini balaqad dhahaba al-islamu aktsar min dzalik. Balaqad dhahaba, dan tetapi sungguh telah membahas apal Islamu, Islam, aktsar, lebih banyak pembahasannya, min dzalik, daripada hal itu semua di atas. Islam sudah membahas hal-hal ijtihad lebih banyak sekali. NU saja
membahas Bahsul Masail ini, lihat bukunya setebal itu adalah masalah-masalah waqi'iyah, masalah yang realitas terjadi di masyarakat. Lah, ada organisasi diri ngomong tentang harus sesuai hukum Islam. Lah, wong Bahsul Masail aja nggak pernah, lalu hukum Islam yang kayak apa yang akan diterapkan? Gitu. Kalau NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya tarjih. Nah, ini sekarang juga Bahsul Masail itu harus bisa melihat terus perkembangannya, perkembangan keadaan. Apa yang mau dibuat oleh pemerintah harus dikritisi, apa yang telah dikeluarkan kebijakannya juga harus dikritisi. Fatubiro, maka diambil pertimbangan, atau Fatubiro apal ijtihadu ijtihad, maka diambil pertimbangan apal ijtihadu ijtihad. Wa bermula ijtihad itu masdaruhu ats-tsani, second resource. Jadi ijtihad adalah sumber yang kedua ba'dal Quran was sunnah, setelah Quran dan sunnah. Jadi setelah Quran dan sunnah, karena persoalannya itu berkembang, ayat Al-Qur'annya itu tadi misalnya kailayakun udulatan baina aghnia minkum, agar harta itu tidak berputar-putar pada orang kaya saja. Nah, prakteknya macam-macam, bisa ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undang persaingan usaha. Nah, begitu-begitu tatbiknya itu bisa beda-beda. Nah, ketika demikian, wala syakka anna akbar darbatin, wala syakka, dan tidak ada keraguan, tak ada keraguan lagi bahwa anna akbar darbatin, darbati wajiha, sesungguhnya pukulan telak wajahnya al-muslimun, wajahnya orang-orang Islam, anfusahum, pada dirinya, ilal Islam, pada Islam, hiya, bermula pukulan telak itu qaflu babil ijtihad, adalah menutup pintu ijtihad fi awakhiril qurnir rabi, di akhir abad kurun keempat Hijriyah. Jadi dulu pernah pada akhir abad keempat Hijriyah, umat Islam itu berhenti atau terhentikan, tidak melakukan ijtihad. Itu kurun keempat, diam, karena ketika itu umat Islam masih hijriyahnya masih kurun keempat. Tidak ada perdebatan yang lebih serius dalam hal studi Islam dan hukum-hukumnya. Famundu dzalik, maka semenjak itu, famundu dzalikal hin, maka semenjak waktu itu, tawaqafat ad-dirasat al-islamiyah, berhenti ad-dirasat al-islamiyah, Islamic study. Jadi mempelajari tentang keislaman ketika itu agak terganggu sedikit, tidak selancar sekarang, agak berhenti. Watajammadat, dan membeku tatbiqatu ta'alimil Islam, mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam.
Karena kan tergantung kepada masyarakatnya kan, kepada para ulamanya. Tatbiqatu ta'limil Islam menjadi beku ketika tidak ada ijtihad inda marhalah tarikhiyah muayyanah, ketika pada fase sejarah tertentu, inda marhalati tarihiyah muayyanah, ketika fase sejarah tertentu. Wa min thamma, dan dari sana, karena ada apa al-ida'a'ul zalim, klaim kezoliman, klaim kezoliman, bi anal iktisad al-islami, sesungguhnya ekonomi Islam itu bermula iktisad al-islami itu bida'iyun, masih permulaan, la yatanasabu, tidak sesuai, wal qurn al-isrin, dengan kurun ke-20. Jadi dulu pernah mengalami di abad ke-4 Hijriah, ulama-ulama Islam agak berhenti dari ijtihad. Pernah mengalami begitu di abad itu, yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Nah, ketika masa itu maka mengaplikasikan hukum-hukum Islam pada fase sejarah itu agak diem, tajamadat, tidak berkembang, beku. Maka melihat sejarah ini ada klaim-klaim orang yang zalim bahwa ekonomi Islam disebut ekonomi yang baru permulaan, maka nggak sesuai di kurun 20 sekarang ini, karena dulu pernah pada kurun ke-4 Hijriah masih tajamadat. Wa anahu, dan sesungguhnya yakifu berdiri apa hajaru athrotin, batu sandungan, hajaru athrotin, batu sandungan, bidukulit taqaddum, yang menjadi lawan dari setiap perubahan, lawan dari setiap perubahan. Bagi orang yang tidak senang Islam, karena pada kurun keempat itu tidak, ijtihad itu belum serame lah, nggak rame, tapi agak diem, tajamadat, beku, maka dianggapnya orang yang benci terhadap Islam, ekonomi Islam itu ekonomi baru, ekonomi permulaan yang tidak sesuai dengan kurun 20, abad 20 ini. Karena inilah batu sandungan yakifu hajaru athrotin, yang oleh orang-orang yang tidak senang disebut bidukulli taqaddum, lawan dari setiap kemajuan. Bagi yang mengkritik ekonomi Islam itu ekonomi mabadi, ekonomi bidai, ekonomi permulaan. Wal aibu marji'uhu ila kusurina fil ijtihad. Wal aibu bermula kerugiannya, aibnya, ila kusurina, pada kebesaran, kemegahan istana kita, istana kemegahan kita fil ijtihad, di dalam masalah ijtihad. Wa ikmalul mabadi'i,
dan mengaplikasikan prinsip-prinsip wal usuli dan pondasi usul wa usulil iktisadiyah dan pondasinya atau asalnya ekonomi alati warodat yang berlaku binususil Qur'ani dengan nas-nas Al-Quran wasunnah dan sunnah bima yatalaim dengan sesuatu yang sesuai wadhuruf dan kondisi kulla zaman wa makan setiap waktu dan tempat. Jadi memang pernah ijtihad itu kurang berjalan. Nah, pada abad yang keempat Hijriah. Nah, orang-orang yang nggak seneng pada ekonomi Islam mengatakan, bilang mengkritik ekonomi Islam ekonomi permulaan, nggak sesuai dengan abad ke-20 ini. Nah, yang padahal itu kan hanya sebuah tarikh historical yang bisa naik turun di sebuah peradaban. Nah, ketika itu peradaban masih turun, tapi setelahnya ya terus bergerak ulama-ulamanya. Nah, ketika bergerak terus sampai di Indonesia, di Nusantara ini, bagaimana ketika mau mendirikan negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, itu juga termasuk ijtihadnya ulama. Mau model kayak apa ini membuat negara ini? Nah, ulama setempat ijtihad masing-masing. Taqiyuddin An-Nabhani juga ijtihad mencari bentuk sebuah negara. Dia ijtihad ketemu model khilafah. Ya, khilafah kan pemerintahan. Nah, kita juga ini model khilafah juga. Khilafahnya Indonesia, ya khilafahnya negara NKRI yang berdasar Pancasila. Itu juga hasil ijtihad. Gitu. Jadi ijtihad itu bisa menghasilkan bentuk macam-macam yang bisa semuanya boleh. Tapi semua boleh ini bima yatala imadhuruf kulla zaman wal makan, tapi sesuai yang bisa sesuai dengan keadaan zaman dan makannya. Nah, ketika ijtihadnya model Mesir mungkin juga nggak sama dibawa model ke Indonesia ke sini. Begitu pula model Brunei dibawa ke sini juga nggak sama. Nah, model NKRI yang berdasar Pancasila yang diijtihadi oleh para kiai-kiai baik NU Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang berdiri sebelumnya, itu artinya bima yatalaim, sesuatu yang sudah sesuai fidzuruf kulla zaman wa makan itu. Nah, ini bagian yang ketujuh yang kita kaji. Untuk hal-hal pertanyaan yang terus berkecamuk, terus naik, apakah NKRI berdasar Pancasila sudah sesuai siasatun ilahiyatun apa belum, itu pertanyaan yang akan terus menerus ada. Nah, karena ada pertanyaan yang terus menerus ada, maka posisi kita harus bisa menyampaikan jawabannya. Ya, inilah kitab ini yang bisa menjawab itu, bahwa yang terpenting yang disebut hukum Allah itu, ya kita tetap memakai nas-nas hukum Allah. Bahkan kalau tidak ketemu yang sharih, ya kita ijtihad, karena hukum Allahnya itu dalam aplikasi bisa berbeda-beda. Dalam tatbik
praktiknya dalam pelaksanaannya itu pun bisa berbeda-beda. Nah, ini bagian ke-7 selesai. Insya Allah kita akan memasuki bagian berikutnya adalah bagian ke-8 tentang al-far'u ats-tsani al-madhhab al-iktisadil islami la yartabitu bimarhalatin tarihiyatin muayyanatin. Cabang yang kedua ini akan membahas tentang doktrin ekonomi Islam adalah tidak related. Islamic economic doctrine is not related with specific historical stage. Bahwa doktrin ekonomi Islam adalah tidak selalu related, connect dengan fase-fase sejarah. Jadi tidak selalu connect dengan fase-fase sejarah tertentu. Artinya apa? Ingin mengatakan harus sesuai dengan zaman ini, nggak bisa. Dulu Khilafah Utsmaniyah melakukan begini, nggak bisa. Kita nyontek langsung kayak gitu, nggak bisa. Ya coba kalau mau nyontek gitu zaman itu, pertukaran barang, alat tukar masih pakai garam. Mau pakai garam nih sekarang, kan nggak bisa juga, udah berkembang gitu, dan terus akan berkembang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada bagian ke-8 yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.